Untuk kompetensi dasarnya, pengetahuan yaitu menerapkan style pada halaman web. Yang kedua, keterampilan yaitu membuat kode HTML untuk menampilkan style tertentu pada halaman web. Tujuan pembelajaran pada materi kedua ini adalah melalui pengamatan media pembelajaran secara online tentang beberapa contoh tampilan web dengan style, peserta didik dapat menerapkan tata cara peletakan style dalam halaman web dengan percaya diri, rasa ingin tahu, dan kreatif. Kedua, melalui penggunaan perangkat teknologi informasi dan penggunaan media pembelajaran serta melalui eksplorasi di internet, peserta didik dapat membuat program untuk menampilkan style dalam halaman web dengan percaya diri, kreatif, dan tanggung jawab. Selamat datang di video pembelajaran untuk pertemuan kita yang kedua terkait dengan penerapan style. Pada materi ini kita nanti akan membuat sebuah web sederhana yang sudah menerapkan style di dalamnya. Nah, untuk pembuatan sebuah halamannya, pada materi ini kita akan membuat satu buah halaman web yang di dalamnya nanti ada judul, kemudian ada sebuah navigasinya, kemudian ada sebuah gambar, kemudian menggunakan sebuah isi dari sebuah web, nanti berjudul judul artikel dan sebuah isinya. Kemudian yang terakhir adalah bagian paling bawah yaitu untuk penutupnya. Oke, jadi nanti untuk website yang kalian buat aja sederhana aja. Kita sudah membuat sebuah rancangan tampilannya seperti ini ya. Yang bagian atas ada sebuah header, ada judul websitenya, kemudian link sebuah navigasi ya. Kemudian ada buat sebuah banner ya, full gambar ya dengan nama hero. Kemudian kita membuat sebuah artikel atau isi dari webnya, ada judul artikelnya, juga ada metadatanya di situ, ditulis oleh siapa dan kapan ya. Kemudian isi artikelnya ada beberapa paragraf, kemudian diakhiri di bawah adalah footer. Kita nantikan tentukan saja dari lebar sebuah websitenya, ini 800 pixel, sederhana aja untuk projectmu ini awal ya, dan tidak usah terlalu banyak warna ya. Nah, kita akan bagaimana cara membuat box dalam sebuah kerangka ini ya. Ada header, image, kemudian artikel, kemudian footernya. Kita membuat, daripada membuat 4 elemen dengan lebar yang sama, dengan masing-masing yang sama, dengan margin auto, nah kita bungkus semua elemen ini dengan elemen utama dengan nama container. Nah, yang mengatur lebarnya adalah nanti elemen tersebut. Nah, daripada nanti bingung, kita lihat saja ya. Nah, kita ganti dengan nama container. Baru di dalamnya dengan nama kita buat header. Nah, kita nanti stylenya adalah di kontainernya. 800 pixel untuk lebarnya ya. Boleh tidak hanya 800 pixel, marginnya sekarang kita klik auto ya. Nah, kemudian headernya ada apa di sini? Oh ya, ada judul ya. Kemudian ada daftar link ya. Nah, kita bikin H1, kita beri nama judul. Kita tulis my website. Nah, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, kita sudah lihat terpengaruh yes. Nah, di tengah-tengah halaman. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan kasih style dasarnya ya. Kita kasih di bodinya dengan font standar, font 16 pixel atau px, size 8 pixel. Nah, ukuran barisnya, kemudian hurufnya jenisnya adalah Arial dan sans serif. Kita berikan ini untuk font standar saja ya. Kemudian kita kasih tambah background colornya, kita kasih warna untuk warna abu-abu ya. Ya, kasih warna
abu-abu muda. Nah, kita lihat bisa seharusnya tadi. Untuk warna tulisannya kita ke color 333 333. Ya, kalau penulisannya sama, kita bisa ringkas dengan 3 digit saja. Nah, 33 33 33 itu sama saja. Kita lihat hasilnya, warnanya sekarang agak abu-abu ya. Nah, kita kasih nanti batasnya nanti ya, karena backgroundnya abu-abu ya. Kita lihat desain sebelumnya untuk petunjuk. Nah, kita kasih bagian kontainer background color white ya, kemudian atau kita klik tambahkan FFF ya. Kita lihat hasilnya seperti itu ya, lebarnya 800 pixel. Kemudian kita masuk ke header ya. Nah, ini terlalu sangat dempet sekali, kita kasih header paddingnya kemudian 20 pixel, kita refresh. Nah, sekarang kita ada jaraknya. Kemudian kita tulis H1 nya untuk judul. Nah, biasanya besar kan untuk judul. Nah, kita ganti. Nah, atur dengan header judul, kemudian kelasnya tadi judul, untuk kelasnya header ya. Font size-nya 40 pixel, font weight-nya adalah bold. Nah, kita refresh. Nah, sekarang lihat hasilnya. Nah, kalau mau nyoba nanti pakai ukuran yang lain, kemudian judul yang lain, silahkan. Kita akan buat sekarang navigasinya. Ya, kita kasih UL, LI, kemudian A, href ya. Kita kasih nama home. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Kita duplikasi saja, copy beberapa. Ada home, about product dan yang lainnya. About product, kemudian service, kemudian kontak. Kita lihat hasilnya ya. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, kita karena pakai LI adalah blok, kita ke bawah. Nah, kita nanti buat sejajar ya. Kita ubah di bagian atas header LI ya. Nah, UL LI kita tambahkan display inline block ya. Nah, kita refresh. Nah, karena ini terlalu dempet ya, kita kasih margin top lagi 20 pixel, kita refresh. Nah, cukup ya. Nah, kita kasih jarak antar linknya ya, margin right 5 pixel, refresh. Nah, cukup ya. 10 pixel kalau ternyata masih terlalu dempet ya. Ini tergantung untuk selera masing-masing ya. Judul dan link kita sudah jadi. Nah, kita kan bisa lihat kita tambahkan header A, text decoration 0, kita beri warna, kita warna biru, kasih warna color salmon. Nah ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini mouse-nya nanti ini kan masih biasa. Nah, kita tidak berubah, nanti kita tambahkan. Nanti kalau kita tekan nanti akan terlihat putih ya. Kita lakukan header, kita klik header untuk A, kita titik 2 hover. Nah, untuk shadow kelasnya nanti, nah, mouse ke atas, background color like sky blue, kita tambahkan untuk pengaturan warnanya menjadi putih untuk warna tulisannya. Nah, kita bisa lihat kalau kita sentuh warna teksnya jadi putih ya. Nah, seperti biasa ya, kita tambahkan padding kemudian 3 pixel, kita refresh ya.
ya. Penataannya lebih bagus daripada yang tadi, ya. Kita sekarang ke image-nya, ya. Kita tambahkan ke image-nya sekarang URL img hero.png, ya. Kita coba refresh hasilnya. Nah, ini tidak muncul. Kita cek lagi, ya. Ya, ini harusnya kasih height, ya. Kita lihat gambarnya masih terlalu besar karena tadi gambar aslinya, ya. Kita kasih properti lagi background size cover, ya. Nah, posisinya masih kurang pas. Nah, kita atur posisinya. Nah, kita tambahkan 280. Nah, ini juga kita kasih properti untuk biar pas position, kemudian kasih value untuk mengatur horizontal, kemudian yang satunya untuk mengusung vertikal 0,050 pixel. Nah, kita tambahkan coba. Nah, kita kasih 0. Nah, kita tambahkan vertikal, tadi horizontal kita minus 200 pixel. Nah, karena masih kurang kita ganti 200 pixel. Nah, terlalu atas 180, ya, kita ganti. Nah, ini pas, ya. Untuk hero image-nya tadi sudah kita lihat. Nah, kita nanti bisa kasih border, ya. Untuk tambahan border top kita kasih 5 pixel dan solid kita kasih warna biru muda light blue. Kita lihat. Nah, terlihat garisnya, ya. Dan sekarang untuk bawahnya kita kasih warna merah. Kita di copy aja teks scriptnya, kemudian ada tadi top atas, sekarang kemudian klik button, kita refresh. Nah, ya, kita bisa lihat tambahannya, ya. Mau digunakan boleh atau tidak mau digunakan boleh. Kita hanya menambahkan batasnya saja di sini. Header sudah, hero image sudah. Kita masuk ke kotak utamanya, yaitu konten, ya. Kita tambahkan di sini kelasnya konten, ya. Tambah kelas 1 konten. Kita tambahkan H2 untuk judul artikelnya, kemudian di bawahnya adalah metadatanya. Nah, kita kasih paragraf untuk kelasnya. Untuk kelasnya kita tulis penulis, ditulis oleh Haref, ya. Kita tulis atau nama kalian ditulis di situ boleh, pada 1 Januari 2020. Ini contohnya. Refresh. Nah, kita nanti bisa lihat. Nah, kalau terlalu mepet tadi sudah tahu fungsinya menggunakan padding. Kita kasih kode di bagian kelas konten, padding kita atur, ya, 20 px atau 20 pixel. Nah, kita sudah jajar dengan atasnya. Judul artikelnya karena itu masih kecil kita ganti ke huruf besar. Nah, konten lagi H2 kita atur untuk value-nya, font size, ya.
Nah, kita tambahkan 32, font white-nya juga bold. Jadi tebal dengan ukuran 32 ya. Nah, kita atur lagi, kita bikin kecil konten penulis ya. Pada bagian penulis, font size-nya kita buat kecil, kita buat 11 ya. Ini sudah cukup ya untuk tampilannya. Kemudian kita tulisannya lebih ke atas, kita kasih margin top ya, minus 5 pixel biar naik ya. Nah, hasilnya judul artikelnya kita lihat, kita kasih teksnya sekarang. Nah, kita kembali ke index.html, kita kasih klik lorem karena teks ya, ada 50 kata di sini. Kita kasih lorem saja, lorem 100 ya. Kita kalau mengenerate 100 kata, atau kalian bisa copy dari artikel yang lain terkait dengan webmu. Ini sebuah contoh saja. Nah, kita atur lagi pada bagian margin untuk paragrafnya. Nah, kita tulis di bagian style CSS-nya, content p ya, margin button 20 pixel. Kita coba oke. Untuk tulisannya kita atur juga, kemudian kita kasih font size-nya 13 pixel, kita ganti lagi 14. Nah, kita cukup ya. Klik lagi, tambahkan konten. Untuk penulisnya kita atur colornya, untuk warnanya salmon sama dengan yang di atas biar satu warna. Kemudian kita hapusan underscore-nya, text decoration non, kosongi ya. Nah, kalau mau tambahkan di hover seperti tadi ya, bagaimana menurut kalian? Gampang kan? Nah, kita bikin yang kedua, box yang kedua. Kita lihat desain lagi, judul dan lainnya sudah. Kita tambahkan satu div lagi, kita kasih nama footer. Kita tambahkan di dalamnya paragraf, kelas, copy. Teksnya adalah copyright 2016. Ini contohnya. Kasih namamu boleh, kasih nama kelompokmu juga boleh. Kita lihat refresh. Nah, itu sudah keluar untuk hasilnya. Kita perbaiki lagi CSS-nya. Untuk footer kita atur background color-nya. Nah, kita lihat desain lagi ya. Mau kasih warna hitam boleh, merah boleh, atau disesuaikan dengan warna webmu sebelumnya. Kita bisa lihat hasilnya. Kita kasih untuk tulisan footernya copy. Nah, untuk warnanya kita kasih color ya, abu-abu tadi, AI. Kemudian kita simpan pada bagian tengah, text light center, font size-nya kita atur juga ya. Ini sudah ya. Nah, tadi kita padding untuk jaraknya. Tadi ingat ya, untuk padding untuk jarak pengaturannya. Nah, kita bisa melihat 20 pixel, kita ganti 10 ya, cukup ya ini ya. Nah, ini untuk footer kita sudah jadi. Nah, ini sudah jadi tampilannya, sudah rapi. Untuk judul, header, kemudian hasati, dan ada navigasi. Kemudian ada hero image-nya tadi berupa tambahan border. Nah, atau bordernya ngelilingi. Silakan untuk supaya lebih maksimal menggunakan media pembelajaran ini, kalian bisa langsung mempraktekannya pada device-mu menggunakan virtual laboratorium ya, yang bisa kalian gunakan secara online maupun offline. Terima kasih sudah menggunakan media pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Selamat
belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.